Selamat berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 28 Januari 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah atau tentang kasih Bapa kepada orang banyak, atau ketika ia mengajarkan tentang sabda Allah kepada orang banyak, ia selalu menyampaikan hal itu dalam bentuk perumpamaan. Hari ini, Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan biji yang ditanam di tanah dan biji sesawi. Di ayat 33 dan 34 dalam Injil hari ini dikatakan, dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Artinya apa? Yesus sebagai guru, sebagai pengajar, ia sungguh mengenal, sungguh mengetahui kemampuan para pendengarnya untuk menyerap dan memahami apa yang ia sampaikan. Dan ia tahu bahwa daya mampu orang banyak tidak sama dengan para murid yang selalu bersama dengan dia. Dan Yesus tahu bahwa cara ia menyampaikan kerajaan Allah kepada orang banyak harus berbeda dengan cara ia menyampaikan kepada para murid. Sebab jika ia samakan, maka bukan tidak mungkin pengajarannya akan berlalu dengan sia-sia.
orang banyak tidak akan mampu menyerap apa yang dimaksud oleh Yesus. Tapi karena Yesus menyampaikan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan, dengan mengambil kebiasaan yang melekat pada orang pada zaman itu, maka setiap pengajaran Yesus membuahkan hal yang baik bagi para pendengarnya, membuahkan pertobatan bagi mereka. Orang yang mendengarkan pengajaran Yesus semakin mengetahui, semakin mengenal tentang kerajaan Allah dan kasih Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam keluarga kita masing-masing, kita para orang tua yang dipanggil sebagai guru dan pengajar bagi setiap anggota keluarga kita. Maka kita juga dituntut untuk mampu mengetahui dan mengenal sikap, karakter, sifat, kepribadian dari setiap anggota keluarga kita. Kita tidak boleh menyamakan bagi setiap anggota keluarga cara kita menyampaikan segala sesuatu. Kita tidak boleh menyamaratakan cara mengajar bagi si A, si B, dan si C. Ada anggota keluarga yang harus didekati dan diajar dengan penuh kelemah lembutan. Tapi ada juga yang harus diajar dengan penuh ketegasan dan keras, sesuai dengan watak dan karakter mereka masing-masing. Jika kita menyamaratakan cara pengajaran kita, bukan tidak mungkin apa yang mau kita sampaikan tidak akan terserap baik oleh mereka. Saya ingat ketika kami bersharing dengan para orang tua, beberapa ibu sering berkata, "Aku tidak tahu lagi bagaimana cara mendidik dan mengajar anakku ini. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang kukatakan." Saudara-saudariku, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena kita tidak mengenal mereka secara pribadi. Kita tidak tahu apa yang mereka kehendaki. Karena itu saudara-saudariku, sebagaimana Yesus yang sungguh mengenal dengan baik sikap, kebiasaan, dan kemampuan orang banyak yang mendengarkan pengajarannya, maka mari kita juga harus belajar untuk mengenal sikap, kebiasaan, kemampuan, dan karakter setiap anggota keluarga kita. Dan mari kita mendekati mereka, memberikan pengajaran kepada mereka sesuai dengan kepribadian mereka itu masing-masing. Dengan demikian saya percaya apa yang mau kita maksudkan, apa yang mau kita sampaikan akan bisa mereka serap dengan baik, dan pada saatnya mereka akan mampu melaksanakannya. Dan juga saudara-saudariku, sebagaimana Yesus tidak pernah berhenti melakukan perbuatan baik semasa hidupnya kepada setiap orang yang bertemu dengan Dia, mari kita juga belajar untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun itu dalam seluruh kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik itu, sekecil apapun itu, itulah benih kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin.